Ya lebih tepatnya kita akan membahas rongga mulut dan saluran cerna nantinya dan kelenjar-kelenjar yang membantu pencernaan. Ini beberapa sediaan atau bagian yang akan kita pelajari dimulai dari rongga mulut. Nanti kita akan membahas bibir di mana terbagi atas tiga daerah. Lalu ada lidah dengan beberapa bentukannya. Lalu ada kelenjar-kelenjar, ada kelenjar ludah minor dan juga ada kelenjar ludah mayor, ada pankreas dan ada juga saluran-saluran kelenjar yang menyertai kelenjar yang di atas. Lalu untuk saluran cerna sendiri nanti kita akan membahas mulai dari esofagus, lambung, usus halus, usus besar dan juga anus. Oke, yang pertama kita masuk ke rongga mulut. Ini yang pertama jadi ini bibir, sediaan bibir. Jadi bibir itu tadi udah aku jelasin itu terbagi atas tiga daerah. Ada pars cutanea, pars intermedia dan pars mucosa. Jadi pars mucosa, pars cutanea itu sendiri dia tuh strukturnya tuh seperti kulit berambut atau kulit tipis yang kemarin kita pelajari, di mana ciri khasnya itu masih ada folikel-folikel rambut dan juga kelenjar minyak gitu. Ini yang bagian paling luar, lalu ada pars intermedia, di mana ini merupakan peralihan antara pars cutanea dan pars mucosa atau daerah yang paling dalam, di mana di sini itu nanti akan dipenuhi oleh pembuluh darah dan airan syaraf. Untuk epitelnya sendiri, dia juga epitel berlapis pipih bertanduk sama kayak cutanea ini. Kalau kalau kalian biasanya pakai lip balm atau enggak bibirnya pecah-pecah, nah itu yang bagian pars intermedia. Lalu untuk bagian paling dalam itu adalah pars mucosa, hmm, di mana ini epitelnya sudah tidak bertanduk, tapi dengan ciri khasnya adalah dermal papilnya itu tinggi-tinggi, gitu. Terus di sini juga nanti kita akan menemui kelenjar labialis, yang jenis asininya itu adalah kelenjar seromucus, gitu. Itu untuk bibir, bentuk pertanyaannya sediaan apa, bibir, daerah apa, itu bisa pars cutanea, pars intermedia, ataupun pars mucosa. Nanti kalau misalkan pada ujian praktikum dalam satu lapang pandang gini untuk penunjukan dari sediaan bibir gitu. Jadi nggak terpotong satu daerah gitu. Nah ini untuk letak-letaknya pars cutanea tadi yang paling luar, pars intermedia itu bagian di mana biasanya kita pakai lip balm atau enggak kulitnya pecah-pecah gitu, bibir pecah-pecah. Lalu yang bagian dalam ini pars mucosa. Lalu ini untuk epitelnya ciri khasnya sama, ada follicle rambut kelenjar sebasea. Ini juga tadi udah aku jelasin. Hmm. Lalu lanjut kita masuk ke lidah. Jadi dalam perbesaran kecil lidah itu seperti ini. Jadi lidah itu tersusun atas banyak otot skelet yang bervariasi arahnya. Ada yang bentuknya oblik, ada yang longitudinal, ada yang transversal gitu. Karena memang pada dasarnya kenapa kok dipenuhi otot skelet? Karena kan kita bisa menggerakkan lidah kita kan gitu. Dan juga biasanya sebagai organ prehensi atau em, salah satu cara untuk mengambil makan kalau pada hewan. Nah ini, nah di lidah itu nanti banyak ditemui papil-papil atau tonjolan yang fungsinya adalah sebagai perasa atau taste gitu. Ada 4 jenis papil yang akan kita pelajari. Ada papilla filiformis, yang letaknya ini pada paling depan. Ada fungiformis, dia itu selang-seling antara filiformis. Lalu juga ada papilla foliata, letaknya ada di samping-samping sini. Dengan bentukannya itu khas, nanti akan kita lihat. Lalu ada papilla circumvallata, ini merupakan papilla paling besar. Ini untuk papilla filiformis, jadi bentukannya itu seperti gini, benang atau kerucut gitu, tajam-tajam dan berjejer, dan dia tuh tidak punya tesbat atau perasa. Ini merupakan papilla paling banyak, di mana letaknya itu berada paling depan.
dan epitelnya berlapis PP bertanduk. Kalau kalian mungkin eh, nanti melajari sapi gitu ya, jadi sapi itu nanti tahu atau enggak kucing itu kasar karena itu banyak papilla filiformis di bagian lidah paling depannya gitu. Lalu selanjutnya yaitu adalah papilla fungiformis. Jadi papilla fungiformis ini bentuknya seperti jamur, di mana epitelnya itu sudah tanpa tanduk. Letaknya itu berada di sela-sela filiformis di bagian tengah. Gitu. Jadi kalau yang bagian depan tadi itu dipenuhi oleh filiformis semuanya, sedangkan yang eh, fungiformis itu yang berada di bagian agak ke tengah medial gitu. Di mana ini sudah mulai terdapat isbat atau perasa. Lalu selanjutnya itu yang paling gampang mungkin karena ini merupakan papila paling besar, di mana epitelnya itu tanpa tanduk juga, dan mulai dapat kita temui adalah isbat yang banyak yang berada pada tepinya gitu. Ini juga ini isbat banyak sebagai perasa. Lalu biasanya sirkumvalata ini dia itu membentuk sebuah groove gitu atau parit di sebelah kanan kirinya. Lalu juga pada muaranya atau paling bawahnya itu nanti kita bisa menemui kelenjar ludah minor atau yang bisa kita sebut di sini tuh von Ebner gitu. Untuk lebih jelasnya kita bahas di slide berikutnya. Lalu ini yang bentukannya sama semua yaitu adalah papilla foliata di mana ini bentukannya seperti trisula atau garpu gitu. Ini ada papil satu, papil 2, papil 3, di mana papil yang berada di kanan kiri ini merupakan papil syaraf sebagai perasa, karena ini merupakan letak daripada tesbatnya. Sedangkan yang paling tengah ini adalah pembuluh darahnya. Itu untuk bentuknya sama semua seperti ini, sejajar. Itu untuk papilla foliata. Ini untuk review, jadi untuk filiformis bentukannya seperti ini, tajam-tajam. Lalu di antara filiformis itu nanti kita dapat menemui si fungiformis seperti jamur bentuknya. Lalu juga ada papila paling besar di mana ini membentuk sebuah sulcus atau groove gitu. Lalu juga di papila circumvallata ini nanti kita bisa menjumpai kelenjar. Lalu yang terakhir itu adalah papila foliata di mana bentukannya seperti trisula atau garpu terbalik gitu. Itu untuk bibir dan lidah dari teman-teman, apakah ada pertanyaan sebelum aku lanjut ke kelenjar? Iya. Kak, tadi maaf Kak untuk papil saraf sama papil darah di mana Kak? Nah ini jadi kalau di papilla foliata itu papil syarafnya itu ada di tepi kanan kirinya ini. Karena ini merupakan tesbat. Tesbat kan itu sebagai airan syaraf kan, sebagai perasa. Kalau yang pembuluh darah itu yang berada di tengah ini, lumennya ini, gitu. Oke, terima kasih Kak. Oke, dari teman-teman yang lain mungkin apakah ada pertanyaan sebelum aku lanjut ke kelenjar dan salurannya? Kalau nggak ada, aku lanjut dulu aja ke kelenjar. Jadi nanti kelenjar kita akan mempelajari dua jenis, ada kelenjar ludah minor dan kelenjar ludah mayor. Yang pertama itu kita akan membahas kelenjar ludah minor atau kelenjar lingualis, di mana ini letaknya itu ada di lidah. Karena letaknya ada di lidah, nanti bentuk pertanyaannya juga eh, hanya bentukan atau nama kelenjar apa. Sedangkan sediaannya itu adalah lidah, gitu. Terbagi jadi tiga, ada von Ebner, ada Weber, dan kelenjar Bandinun. Di mana von Ebner ini ciri khasnya asininya adalah seros murni, karena dia tuh gelap, sehingga bisa menyerap pewarnaan dengan sempurna. Lalu ada kelenjar Weber, di mana jenis asininya ini merupakan mukus murni,
sehingga tampak pucat gitu. Dan yang ketiga itu adalah kelenjar blandinun, di mana sininya adalah seromukos. Jadi, sehingga ada yang gelap, ada yang pucat gitu. Nah, sebagai ciri khas karena ini merupakan letaknya ada di lidah, nanti buat membedakan antara kelenjar ludah minor dan kelenjar ludah mayor, kalian harus bisa menemukan si otot skeletnya ini, otot lurik. Itu karena memang pada dasarnya kelenjar ludah minor kan ada di lidah yang dipenuhi oleh bentukan otot skelet yang bervariasi gitu. Kalau pada kelenjar ludah mayor nanti hanya full kelenjar aja. Nanti kalian tidak akan menemui si jaringan otot skelet ini gitu. Itu diingat-ingat ya, jadi von Ebner itu serous, Weber itu mucus, Blandinun itu seromukos. Kalau buat aku buat gampang ngapalinnya itu biasanya aku singkat SGMP gitu. Jadi serous gelap, mucus pucat gitu. Untuk Blandinun ini karena Blandinun ngeblend campuran gitu. Lalu selanjutnya saluran kelenjar. Jadi saluran kelenjar itu ada dua. Ada yang intralobular duct, ada yang interlobular duct. Jadi kalau aku biar gampang kalian mempelajari itu kalian nanti bikin kayak peta konsep gitu. Jadi yang pertama itu ada yang di dalam dan ada yang di luar. Jadi maksudnya di dalam itu adalah di dalam dari lobulus, lobulus kelenjar dan di luar dari lobulus kelenjar gitu. Yang di dalam itu yang kita sebut dengan intralobular duct. Intralobular duct itu terbagi dua berdasarkan epitelnya. Kalau yang selapis kubis itu nanti kita sebut dengan intercalated duct. Kayak gini aja, selapis kubis. Sedangkan yang selapis silindris itu yang kita sebut dengan striated duct. Ini kayak gini. Ini juga selapis silindris. Sedangkan yang di luar dari lobulus itu yang kita sebut dengan interlobular duct. Interlobular duct itu biasa bisa epitel selapis silindris kayak gini atau enggak berlapis kubis. Itu. Itu buat membedakannya pertama. Berdasarkan letaknya ada yang di dalam lobulus kayak ini. Jadi di sekelilingnya itu masih ada lobulus-lobulus yang bisa kita amati. Sedangkan yang interlobular itu di luar lobulus. Jadi agak berjauhan gitu. Ini lobulus, 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 lobulus. Sedangkan si lumennya itu berada di antara lobulus itu. Itu yang pertama. Kalau yang kedua buat gampangnya itu adalah berdasarkan dari ada tidaknya si jaringan ikat. Kalau yang intralobular duct karena dia itu berada di dalam dari silobulus kelenjar itu umumnya dia itu sedikit atau bahkan nggak ada jaringan ikat sama sekali. Itu jadi dia cenderung bersih hanya dikelilingi oleh pembuluh darah. Kayak ini kan ada pembuluh darah ini, kapiler. Itu untuk intralobular duct. Sedangkan untuk interlobular duct itu dia dikelilingi oleh banyak jaringan ikat dan pembuluh darah. Itu jadi si jaringan ikatnya itu lebih tebal gitu. Karena memang pada dasarnya dia itu berada di antara lobulus kelenjar gitu. Itu buat bedain intralobular duct dan interlobular duct. Dan terus nanti buat diuprak, kalau kalian menemui intralobular duct itu jawabnya harus spesifik, intercalated duct atau striated duct. Kalau hanya intralobular duct itu salah, karena tidak spesifik. Beda halnya nanti kalau interlobular duct itu kalian jawab interlobular duct juga nggak apa-apa, karena memang hanya satu. Itu untuk seruan kelenjar. Lalu selanjutnya yaitu kita bahas kelenjar ludah mayor. Yang membedakan antara kelenjar ludah mayor dan kelenjar ludah minor yang pertama adalah kelenjar ludah mayor itu dia adalah sediaan. Kenapa? Karena itu dia bisa diambil secara terpisah. Beda halnya nanti kelenjar ludah minor itu tadi dia masih dalam sediaan lidah. Itu. Yang pertama kita akan membahas kelenjar parotis di mana ini asininya adalah serous murni sehingga dia akan tampak gelap. Gitu. Terus dia merupakan kelenjar ludah terbesar dan nanti banyak kita temui intercalated duct yang panjang dan striated duct yang panjang. Gitu kan ini adalah striated duct,
striated duct. Lalu juga ada ini yang ditunjuk oleh angka nomor 2. Ini adalah intercalated duct gitu. Dan oh ya, aku garis bawahi juga di parotis, takutnya nanti kalian bingung kalau diuprak. Kelenjar parotis ini kan letaknya itu sesuai namanya, parotis itu ada di belakang dari telinga. Jadi di belakang dari telinga itu biasanya ada bantalan lemak. Bantalan lemak berarti nanti bisa jadi di sekitarnya itu ada jaringan lemak. Jadi jangan bingung kalau nanti kalian menemui jaringan lemak di samping dari kelenjar parotis gitu. Lalu ini juga ada, tetap ada si jaringan ikat, connective tissue. Ingat-ingat, jadi kelenjar parotis dia aslinya adalah serus murni. Lalu lanjut ke kelenjar submandibularis atau submaxilla. Jadi ini merupakan eh, kenapa kok dipakai atau, karena memang tidak bisa dibedakan antar sediaannya. Jadi antara submandibular sama submaxilla itu biasanya sama aja. Aslinya itu seromukus. Tapi didominasi oleh serus yang lebih banyak, sekitar 80%. Oh, ini kan ini serus. Serus. Sedangkan ini ada yang seromukus. Lalu, biasanya kalau di kelenjar ludah submandibula atau submaxilla itu ada bagian asini daripada mukus, ini yang putih ini, yang diliputi oleh serus kecil yang bentuk seperti bulan sabit. Ini yang kita sebut dengan Demilun of Genuzi. Gitu. Di lun itu artinya adalah sabit, Genuzi itu penemunya. Jadi kita sebut dengan Demilun of Gianuzi. Itu untuk submandibula atau submaxilla. Lalu selanjutnya itu adalah sublingualis. Sublingualis ini dia jenis asinnya itu sama kayak submaxilla atau submandibula, yaitu adalah seromukus. Akan tetapi nanti kalian bisa mengidentifikasi dengan mukus yang lebih banyak. Ini yang pucat-pucat itu lebih banyak daripada yang gelap-gelap gitu. Lalu di sini juga nanti kita juga mulai jarang menemui intercalated ataupun striated duct. Dan Demilin of Genuzi pun masih bisa kita temui di sini. Gitu. Jadi kalian harus apa ya, bisa melihat secara lapang pandang yang luas mana yang lebih banyak antara serus ataupun mukusnya. Kalau serus berarti antara submandibula atau submaxilla, sedangkan untuk yang mukus yang lebih banyak yang pucet-pucetnya ini berarti sublingua. Gitu. Lalu yang terakhir itu adalah pankreas. Sebenarnya pankreas ini juga masuk ke dalam kelenjar ludah mayor, akan tetapi letaknya ini yang berada di dalam perut, sehingga juga bisa kita sebut dengan kelenjar ludah perut. Gitu. Dengan ciri khasnya asininya itu dia ada dua, agak kayak membentuk dua bagian atau dua daerah gitu. Dimana yang bagian paling tengah itu ciri khasnya dari pankreas itu biasanya lebih eosinofilik. Jadi itu dia lebih merah, kemerahan gitu. Sedangkan yang bagian paling luarnya itu biasanya lebih gelap atau keunguan. Itu ciri khas dari sediaan pankreas. Lalu nanti di pankreas juga kita bisa menemui si bentukan pucat ini yang sebagai penghasil hormon. Nanti kita akan pelajari lebih jelasnya pada bab endokrin atau bab hormon. Tapi untuk info aja ini adalah Pulau Langerhans. Gitu. Lalu di asininya pankreas nanti kita juga akan menemukan sel. Sel yang berada di tengah itu adalah sel sentroasines. Sedangkan yang sel yang di samping-samping ini adalah sel asines. Itu. Jadi sel sel asinus itu apa? Sel asinus itu adalah sel kelenjar penghasil sekret. Itu. Itu definisi dari sel asinus. Ini untuk endokrin jelas karena dia memiliki ciri khas dari warna dari asininya. Itu untuk kelenjar dan juga saluran kelenjar dari teman-teman. Apakah ada pertanyaan sebelum aku lanjut ke saluran cerna? Mau nanya, Kak. Iya. Nah, tadi yang di
eh, kelenjar parotis ya kalau nggak salah yang di awal. Itu parotis tuh apa? Pokoknya ada dia tuh pembedaan yang striated duct sama intercalated ductnya itu agak susah gitu loh Kak. Soalnya kalau dari jauh itu kelihatan sama-sama kayak selapis kubis gitu. Nah ini, itu gimana cara bedainnya? Itu udah sih itu aja. Oke, biasanya kalau dari aku ya, kan yang udah kita pelajari kemarin kan kalau silindris kan biasanya itu dia agak pipih kan, karena kan silindris. Tapi kalau biasanya di lumen itu memang pada dasarnya agak rancu. Jadi kalau kubis itu kalau dari aku sih biasanya tuh dia agak bantet, agak agak apa ya? Epitelnya tuh saling nempel-nempel gitu loh. Karena kan memang eh, dia tuh kecil lumennya si intercalated duct ini. Sedangkan kalau striated duct meskipun dia selnya tuh kayak bentuk kotak-kotak gini biasanya tuh masih ada space itu. Kayak ini kan masih ada space. Bentar. Yang ini kan harus ada antara coordinate ya. Ini kan masih ada space ini. Sedangkan untuk si intercalated duct itu dia itu tuh nggak ada space-nya. Jadi kayak deketan nyatu gitu. Itu sih kalau dari aku sama sering-sering lihat aja apa namanya lumennya intercalated duct sama striated duct. Itu kalau ini kan ini juga ini kan kalian kelihatan ini striated duct karena masih ada space-nya. Ya apa namanya inti sel dari epitelnya tuh udah di tengah-tengah benar-benar di tengah gitu. Kalau yang kecil-kecil ini intercalated duct. Itu sih kalau aku. Gimana Made? Oke, ACC, ACC. Oke. Oh, berapa rejak kelenjar ludah minor terus ditanya sediaan jawabannya apa? Lidah dong. Kalau kelenjar ludah minor ditanya sediaan jawabannya pas lidah. Gitu Ayla. Gimana? Karena kalau kelenjar ludah minor itu pasti pertanyaannya itu antara kalau nggak nama kelenjar bisa jadi bentukan kayak ini. Gitu. Oke, sebelum aku lanjut ke sistem pencernaan, apakah ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada. Kalau nggak ada, aku lanjut dulu ke saluran cerna. Oke, jadi saluran cerna, mohon perhatiannya karena ini mungkin agak susah, karena kompleks. Jadi saluran cerna itu secara umum dia mulai dari esofagus sampai anus itu terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama itu adalah lapisan tunica mucosa, tunica submucosa, tunica muscularis externa, sama tunica adventitia. Di sini nggak ada paling luar karena dia. Untuk tunica mucosa itu dia tersusun atas epitel, lamina propria, dan muscularis mucosa. Gitu. Untuk yang submukosa itu nanti akan diisi oleh jaringan ikat padat dan ikat kendor. Dan muscularis eksterna nanti sebagai penyelubung yang berada paling luar itu otot skelet, otot polos. Kalau di esofagus mungkin masih ada otot skelet, sedangkan untuk yang bagian saluran cerna ke belakang itu sudah didominasi oleh otot polos. Lalu yang terakhir itu ada adventisia. Adventisia ini nanti eh, berisi jaringan ikat. Nah ini dimulai dari epitel dan ada juga
lamina propria dan muscularis mucosa. Ini adalah lapisan otot yang tipis. Ada submukosa, ini yang tadi aku sebutin, ada jaringan ikat padat dan ikat kendor. Lalu juga ada muscularis externa dan adventitia. Tapi nanti kalau misalkan dalam uprak itu adventitia itu sifatnya tuh kadang dia bisa lepas karena berada pada lapisan paling luar gitu. Isinya bisa saraf, bisa pembuluh darah gitu. Nah, ini untuk perbandingannya antara epitelnya mulai dari mulut, esofagus hingga anus. Kalian baca sendiri aja. Ini juga struktur khusus yang perlu mungkin kalian garis bawahi buat membedakan antara satu dan yang lainnya. Mungkin yang agak penting di usus halus sama di usus besar. Ini untuk lapisan ototnya. Oke, yang pertama kita mulai masuk ke esofagus. Jadi esofagus itu lapisannya sama. Tadi kok aku jelasin ada 4. Kita akan bahas mukosa dulu. Tunika mukosa, di mana epitelnya ini merupakan epitel berlapis pipih tanpa tanduk. Lalu kalau pada lamina propria ini juga kita bisa menemui bentukan esophageal cardiac gland. Ini biasanya kalau buat nyari esophageal cardiac gland itu esofagus bagian sepertiga kaudal yang dekat dengan lambung gitu. Lalu ini ada lapisan muscularis mucosa tipis. Lalu ada lapisan tunika submukosa di mana ini kita bisa menjumpai si bentukan esophageal gland proper yang dimana fungsinya itu biasanya adalah untuk menghasilkan eh, minyak agar membantu pencernaan karena kan pada esophagus ini kita tidak menjumpai si sel goblet sehingga fungsinya itu atau perannya digantikan oleh esophageal gland proper. Lalu yang terakhir itu adalah muscularis externa di mana ini merupakan lapisan otot yang tebal. Untuk yang sepertiga kranial atas itu nanti akan didominasi oleh otot bergaris karena memang pada dasarnya kita masih perlu eh, otot skelet untuk menelan, untuk swallowing juga. Lalu yang bagian tengah ini akan didominasi oleh otot bergaris dan otot polos campuran seperti yang tadi pada praktikum. Itu juga ada contohnya yang ini. Lalu yang terakhir itu adalah sepertiga caudal atau akhir. Ini akan didominasi oleh otot polos. Gitu. Ini untuk bentukan esophageal gland proper pada lapisan tunika submukosa. Nah, ini juga lebih jelasnya tunik esophageal gland proper pada esophagus. Jadi ini yang epitel, ini yang lamina propria, ini lapisan muscularis mukosanya, ini yang lapisan tunika submukosa. Ini baru masuk ke muscularis externa. Nah, ini untuk perbandingannya. Jadi seperti ke kranial atas nanti akan didominasi oleh otot skelet. Bentukannya seperti ini. Aku harap kalian nggak lupa bentukannya otot skelet dalam potongan melintang maupun membujur. Lalu ada sepertiga kaudal nanti akan didominasi oleh otot polos. Potongan melintangnya seperti ini, potongan membujurnya seperti ini. Nah, ini juga secara skematis. Ini lapisan pertama itu adalah muscularis externa yang sirkuler. Lalu yang kedua ini yang longitudinal. Lalu selanjutnya yaitu adalah daerah esophageal cardiac junction, di mana ini merupakan peralihan dari esofagus, yang ini epitel berlapis pipih tanpa tanduk, menuju ke kardiak atau lambung bagian pertama, lambung kardiak.
di mana epitelnya itu sudah mulai berubah dari epitel berlapis bebitan petanduk menjadi epitel selapis silindris. Dan ini adalah perbatasannya, gitu. Kalau nanti pada praktikum atau uprak, nanti pertanyaannya bisa jadi daerah. Itu jawabannya esophageal cardiac junction. Nah, ini secara skematisnya buat penunjukan esophageal cardiac gland ini berada pada lapisan lamina propria. Oke, setelah esophagus, aku lanjut ke lambung. Jadi di lambung ini lapisan muscularis eksternalnya nanti sudah mulai terbagi jadi 3 lapis. Yang pertama itu ada sirkuler, ada yang longitudinal, ada yang bentuk sirkuler lagi. Di lambung, lapisannya masih sama, masih ada mukosa, submukosa, juga muscularis eksternal serosa, di mana pada bagian lambung ini nanti mukosanya itu akan membentuk gastric pit atau cekungan, itu pit. Dan pada lambung ini nanti akan terbagi atas 3 bagian, ada yang lambung bagian kardiak, ada yang lambung bagian fundus, ada lambung bagian pilorus, di mana setiap bagian ini nanti punya kelenjar khusus di bagian lamina proprianya. Sesuai namanya, kalau kardiak itu cardiac gland, untuk fundus itu fundic gland, untuk pilorus itu adalah pyloric gland. Yang pertama, kita akan membahas lambung kardiak. Jadi yang sudah aku jelasin tadi, di bagian epitelnya itu nanti membentuk sebuah cekungan atau gastric pit. Itu. Kalau buat aku agak subjektif buat menilai bentuk gastrik itu sesuai huruf V atau huruf U. Jadi kalau buat aku buat gampangnya itu nanti kalian perlu apa namanya ingat-ingat ada 2 ciri utama berdasarkan dalam atau dangkalnya yang pertama. Yang kedua adalah berdasarkan ada gap atau enggaknya dengan si kelenjar yang di bawahnya. Kita bahas untuk lambung kardiak terlebih dahulu. Gastric pitnya berbentuk huruf V dan dangkal. Kalau aku ini adalah dangkal. Jadi gampangnya ini dangkal yang pertama. Lalu yang kedua, masih ada gap dengan kelenjar di bawahnya. Masih ada gap dalam artian ini antara gastric pitnya dengan kelenjar di bawahnya itu tidak langsung menempel. Jadi masih ada space-nya. Kayak gini. Gitu. Lalu di bagian bawahnya itu sudah mulai masuk ke kelenjarnya, si cardiac gland. Itu ya, jadi di garis bawahi kalau kardiak, si gastric pitnya itu dangkal dan masih ada gap dengan kelenjar di bawahnya. Lalu kita masuk ke fundus. Kalau fundus, itu gastric pitnya, dia dangkal, akan tetapi tidak ada gap dengan kelenjar di bawahnya. Jadi langsung nyentuh. Dan ciri khas yang ketiga, kalau khusus untuk fundus, itu si kelenjarnya itu bentukannya itu panjang-panjang sejajar. Gitu. Itu lambung fundus. Jadi ingat-ingat gastric pitnya dia tuh dangkal, tapi tidak ada gap. Lalu juga eh, khusus untuk fundus, nanti di bagian kelenjarnya, fundigland ini, itu tersusun atas 4 sel, ada Schwann cell, mucus Schnick cell, sel parietal, dan sel argentavin. Tapi pada praktikum, itu yang kita pelajari atau kita bahas itu hanya ada 2, yaitu Schwann cell yang pertama, yang kecil-kecil, yang kedua adalah sel parietal. Kenapa kok hanya 2? Kenapa kok nggak semuanya 4? Karena untuk mucus Schnick cell dan sel argentavin itu, dia itu bentukannya mirip dengan si Schwann cell. Itu sama-sama kecil. Makanya kita sebutnya adalah shift cell semua. Selain daripada shift cell itu adalah sel parietal, di mana dia tuh lebih eosinofilik, bentukannya lebih merah gitu. Karena memang pada dasarnya sel parietal ini adalah yang menghasilkan HCl, sedangkan yang shift cell ini yang menghasilkan pepsinogen.
interaksi kimia antara keduanya ini yang akan membentuk pepsin gitu. Jadi gampangnya pepsinogen ini adalah bentuk inaktif dari pepsin gitu. Nah, ini secara skematis bentukan shift cell sama eh, sel parietal. Nah, kan ini sama kan shift cell sama mucosnic cell itu sama bentukannya. Makanya kita hanya membahas shift cell dan sel parietal gitu. Ini juga sama. Lalu yang ketiga, kita akan membahas lambung bagian pilorus. Jadi diingat-ingat ya, yang pertama tadi aku jelasin berdasarkan dangkal dalamnya gastric pit, yang pertama. Yang kedua adalah berdasarkan ada tidaknya gap dengan kelenjar di bawahnya. Kalau lambung pilorus itu gastric pitnya dia dalam dan tidak ada gap dengan kelenjar di bawahnya. Jadi langsung nyentuh. Beda halnya tadi sama fundus, dia itu dangkal, langsung nyentuh. Sedangkan untuk pilorus, dia itu dalam dan langsung menyentuh dengan kelenjarnya. Gitu. Untuk lambung pilorus dengan kelenjarnya adalah pyloric gland. Jadi mau diingat-ingat cara membedakan antara kardiak, fundus, sama pilorus. Nah ini untuk review, tadi ini dangkal, masih ada gap, berarti ini adalah lambung kardiak. Dia dangkal, tapi langsung menyentuh dengan kelenjarnya, dan kelenjarnya bentukannya panjang-panjang sejajar. Ini yang lambung fundus. Sedangkan yang pilorus, dia tuh dalam dan langsung nyentuh dengan uh, glandnya. Ini yang lambung pilorus. Lalu nanti juga ada sama ada perbatasan antara lambung dengan usus, terutama usus halus yang bagian paling depan daripada usus, di mana daerah ini yang kita sebut dengan pyloric duodenal junction, di mana sudah mulai ada peralihan bentuk, di mana epitelnya masih sama, epitel selapis silindris, akan tetapi nanti pada usus halus dia sudah mulai membentuk fili atau lipatan seperti itu. Nah, untuk usus halus lapisannya masih sama, karena tapi nanti kita dapat menjumpai beberapa bentukan. Yang pertama itu adalah plika kerkringi. Plika kerkringi itu merupakan pelipatan antara lapisan tunika mukosa dan tunika submukosa. Jadi dua lapisan ini akan melipat. Nah, yang ditunjuk oleh warna hijau ini. Jadi yang ini adalah tunika mukosanya. Sedangkan yang putih-putih bening ini yang ada di antaranya ini adalah tunika submukosanya. Jadi ikut melipat. Itu. Lalu ada bentukan fili intestinal, di mana epitelnya selapis silindris, ada sel goblet, ada mikrofili, dan ada lumen sentral lakteal yang berada di dalam fili. Lalu ada bentukan kriptali berkun dan sel panet. Jadi aku jelasin dulu buat konsep fili sama kripta. Jadi fili itu bentukannya itu seperti gunung-gunung gini, tonjolan ke atas, dengan kripta itu tonjolan ke bawah yang bentuk seperti lembah gitu. Kalau kita potong secara transversal atau melintang, nanti akan bentuk sebuah bulatan-bulatan gini. Nah ini yang pada gambar ini itu masih normal kayak gini. Nanti kalau kalian kan kalau nggak salah tadi waktu praktikum itu ada yang bentukannya bulat-bulat. Nah bulat-bulat itu fili yang kepotong dalam posisi seperti ini gitu. Sedangkan untuk kripta bentukannya lumayan tuh biasanya lebih kecil. Dan epitelnya itu kalau buat aku sih biasanya kalau bedain fili sama kripta, kalau fili itu epitelnya tuh berada di luar. Sehingga di dalamnya itu cenderung eh, bersih, sehingga ada lumennya gitu. Kalau kripta dia itu kan epitelnya itu masuk ke dalam gini, jadi terjebak di dalam sehingga kayak diselubungi gitu, ada penutupnya di luarnya. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Aku lanjut di submukosa itu ada nodulus limfatikus. Eh,
Nodus lymphaticus yang ada di usus halus, terutama ileum nanti itu yang kita sebut dengan Peyer's patch. Ada bentukan kelenjar Brunner, ada plexus, ada pembuluh darah. Lalu ini muscularis externa tidak ada bentukan khusus, serosa juga tidak ada bentukan khusus. Oke, kita mulai masuk ke duodenum. Jadi duodenum itu merupakan usus bagian awal di mana eh, ciri khasnya itu nanti kita bisa identifikasi dari lapisan tunika submukosanya, yaitu ada kelenjar Brunner dengan warnanya yang lebih pucat. Gitu. Itu buat ciri atau pembeda duodenum dengan yang lainnya. Ini yang tadi aku jelasin, bentukan villi, epitelnya kan dia tuh apa ya, di luar gitu. Jadi di dalam itu cenderung bersih dan membentuk kayak lumen. Lumen yang di dalam ini yang kita sebut dengan sentral lakteal. Beda halnya dengan eh Cryptalipercun yang dia tuh ada di dasar daripada villi. Nah ini di Cryptalipercun itu nanti juga ada sel yang granulnya itu lebih eosinofilik yang kita sebut dengan sel panet. Nah ini yang tadi aku jelasin kalau villi dia tuh epitelnya kan berada di luar gini, sedangkan yang di dalamnya itu cenderung lebih eh, bersih. Jadi ya, kayak ada pembatasnya gitu. Beda halnya dengan Cryptalipercun. Cryptalipercun itu karena epitelnya itu masuk ke dalam, jadi lapisannya itu pembatasnya itu berada di luar. Kalau villi itu pembatasnya ada di dalam. Gitu. Itu buat bedaan kripta sama villi. Terus di dalam villi juga ada lumen sentral lakteal. Dalamnya ini merupakan saluran limfatik sama pembuluh darah biasanya. Karena memang pada dasarnya setelah nutrisi itu diserap, nanti akan disalurkan menuju ke sentral lakteal, menuju ke hepar. Gitu. Lalu lanjut, sediaan jejunum. Ini merupakan bagian tengah daripada usus. Dia tidak punya ciri khas tertentu, submukosanya kosong, masih ada villi, masih ada Cryptalipercun, tapi lebih banyak karena memang pada dasarnya penyerapan maksimum itu terjadi pada jejunum, penyerapan nutrisinya. Gitu. Nanti juga kalau semisalkan plika biasanya itu yang ditunjuk itu hanya bagian dari epitel sama lamina proprianya aja. Tunika submukosanya dia itu cenderung nggak ada. Kalau nggak ada itu kalian bisa jawab jejunum atau usus halus. Itu udah benar. Karena memang tidak ada potongan khusus yang dapat kita identifikasi. Nah ini jejunum bentukannya hanya tonjolan-tonjolan villi dan kripta. Lanjut ke usus halus bagian terakhir yaitu ileum. Di mana ini merupakan bagian paling kaudal dan kita lebih jarang menemukan plika di sini pada sediaan ileum. Lalu ciri khasnya yang kedua adalah terdapat bentukan nodulus lymphaticus atau yang kita sebut dengan Peyer's patch. Kalau secara teori Peyer's patch ini letaknya itu ada di lamina propria. Tapi pada kenyataannya karena saking besarnya si Peyer's patch ini biasanya dia itu sampai menembus tunika submukosa gitu. Jadi jangan kaget kalau misalkan kok di teori di lamina propria tapi sedang di praktikum itu sampai tunika submukosa. Itu untuk ileum. Mohon diperhatikan ileum karena dia tuh mirip dengan nanti sediaan appendix firmiformis pada sedi- usus besar. Tapi sebagai ciri utama atau dasarnya kalian harus paham kalau usus halus dia itu masih punya villi gitu. Oke lanjut kita masuk ke usus besar. Usus besar itu kita akan membahas yang pertama ada appendix vermiformis,
kolon, rektum, dan anus. Tapi yang masuk dalam praktikum itu hanya appendix vermiformis, kolon, sama anus aja. Karena rektum itu tidak ada ciri khusus yang dapat kita identifikasi. Oke. Pada usus besar, lapisannya masih sama, ada mukosa, submukosa, muscularis eksternal, dan serosa. Akan tetapi yang perlu kalian garis bawahi pada mukosa, usus besar itu kita sudah tidak menemui atau tidak menjumpai si villi intestinal. Jadi hanya Cryptalibercon yang banyak itu. Dan pada usus besar nanti juga ada pelipatan antara mukosa dan submukosa yang kita sebut dengan plica semilunaris. Nah, seperti ini. Ini yang tunika mukosanya, ini yang tunika submukosanya. Lalu, nah ini Cryptalibercon yang dapat kita identifikasi. Lalu pada muscularis eksterna nanti kita juga akan menemui beberapa bentukan. Khususnya adalah Taenia coli. Ini merupakan bentukan yang khas pada sediaan kolon, di mana ini merupakan penebalan dari muscularis eksternanya. Itu. Oke, pertama kita masuk ke appendix vermiformis terlebih dahulu, di mana ciri khasnya dia itu lumennya membentuk seperti bintang yang pertama. Lalu yang kedua, dia eh, dapat kita jumpai bentukan nodulus limfaticus atau yang kita sebut dengan limfonodul agregasi pada lapisan tunika em, pada lapisan lamina propria hingga submukosa, sama seperti ilium tadi. Tapi yang perlu kalian garis bawahi dan kalian ingat-ingat, karena ini appendix vermiformis sudah masuk ke usus besar, di sini kita tidak menjumpai si villi intestinal. Itu. Jadi mau diingat-ingat, di sini sudah tidak kita jumpai si villi intestinal. Itu untuk appendix vermiformis. Jadi dia itu sangat mirip dengan ileum. Nah ini dalam satu lapang pandang utuh, ini merupakan lapisan serosa mukosanya, ini yang submukosanya, ini muscularis eksterna, ini yang serosa. Ini bentukan limfonodul agregasi. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membahas kolon, di mana kolon secara garis besar sebagai ciri pembeda utamanya itu adalah pada lapisan tunika muscularis eksterna, yang tadi aku sebutkan, ada bentukan Taenia coli merupakan penebalan dari muscularis eksterna, lebih tepatnya musculus longitudinal. Jadi muscularis eksterna kan terbagi atas dua lapisan, ada yang bentukannya sirkuler atau melingkari si lumen, ada yang bentukannya longitudinal atau memanjang sepanjang saluran cerna gitu. Nah, ini nanti akan mengalami penebalan yang kita sebut dengan Taenia coli pada sediaan kolon. Ini juga contohnya. Nah, ini lebih jelasnya masih sama, didominasi oleh Cryptalibercon. Pada lapisan tunika submukosanya tidak ada bentukan khusus. Pada lapisan muscularis eksternanya, khususnya muscularis longitudinal, nanti akan terdapat bentukan Taenia coli atau penebalan. Itu untuk kolon. Nah, ini merupakan daerah perbatasan antara usus besar dengan anus. Daerah ini kita sebut dengan anorectal junction, di mana ini merupakan peralihan. Ini rektum dengan kriptanya. Kita bisa lihat epitel selapis silindris dengan sel goblet mulai beralih ke bentukan epitel berlapis pipi, tanduk ataupun tidak bertanduk, tergantung bagian anusnya. Nah, ini secara skematis seperti ini secara histologinya. Nah, ini untuk review, diingat-ingat kembali untuk duodenum, dia terdapat bentukan kelenjar Brunner pada tunika submukosanya. Untuk jejunum kita tidak menjumpai apapun selain daripada villi dan kripta. Lalu pada ileum ada bentukan pair patch, tapi ingat-ingat ini ada bentukan villi. Lalu pada appendix vermiformis, ini ada bentukan limfonodul agregasi, tapi tidak ada villi, ini hanya Cryptalibercon aja.
Untuk pada kolon, ini ada Taenia coli. Lalu selanjutnya eh, ada plika. Plika itu merupakan penonjolan pada lapisan mukosa dan submukosa. Yang tadi udah aku jelaskan, kalau pelipatan ini pada usus halus, itu nanti kita bisa menjumpai si fili intestinal ini. Lalu ada Cryptolibercon juga. Pelipatan pada usus halus ini kita sebut dengan plika Kerkrini. Itu. Ini. Ini untuk usus halus, plika Kerkrini. Beda halnya nanti dengan usus besar. Karena kita tidak menjumpai fili, kita hanya akan menemui si Cryptolibercon aja yang banyak. Nah ini. Ini yang kita sebut dengan plika semilunaris. Ini merupakan penonjolan atau pelipatan pada usus besar. Itu. Aku lanjut aja karena tinggal dikit sebelum pertanyaan. Yang terakhir itu adalah anus. Anus ini lepetannya berlapis pipi tanpa tanduk untuk yang bagian dalam. Sedangkan yang bagian luar ini berlapis pipi bertanduk. Lalu pada lamina proprianya ini akan kita temui si kelenjar circumanalis. Ini merupakan kelenjar keringat. Dan pada muscularis eksternalnya akan didominasi oleh sphincter atau otot yang bentuknya seperti cincin yang pada dasarnya adalah fungsinya untuk membuka dan menutup anus. Nah, ini untuk sediaannya seperti ini. Ini ada epitelnya, ini lamina properianya sangat tebal, ada kelenjar, ada pembuluh darah, ada kelenjar juga itu. Lalu ada plexus syaraf atau akhiran syaraf. Ini merupakan bagian daripada ganglion otonom yang kemarin kita telah pelajari, merupakan bagian dari sistem jaringan sistem syaraf tepi. Yang pertama itu adalah plexus Meissner, di mana letaknya itu ada di tunica submucosa. Di sini, ini kan eh, mukosa, tunica mukosa, mulai dari epitel, lamina propria, dan muscularis mucosa. Di tunica submucosa itu ada plexus Meissner. Lalu ini adalah plexus aorba, di mana letaknya itu ada di tunica muscularis eksternal, lebih tepatnya itu ada di antara muscularis eksterna sirkuler, yang ini yang atas, dan muscularis eksterna longitudinal yang bawah. Itu ada plexus aorba. Untuk bentuk pertanyaannya, bentukan. Itu mungkin untuk tutorial hari ini dari teman-teman apakah ada pertanyaan terkait saluran cerna, karena memang ini sangat banyak dan kompleks. Halo Kak, mau nanya Kak. Ya, Ini yang anusnya aku masih kurang paham Kak. Jadi maksudnya yang di dalam itu tidak bertanduk, di luar bertanduk. Itu dari preparat yang dibuat deh Kak yang kelihatan jelas ininya histologinya yang anus. Next. Nah ini, maksudnya yang dalam yang mana, yang luar yang mana? jadi yang maksudnya yang dalam itu biasanya dia itu masih berbatasan dengan si rektum yang tadi. Kayak ini itu bagian dalam karena dia itu tidak punya tanduk. Kayak ini juga tidak ada tanduk. Sedangkan yang dua ini sudah mulai ada tanduknya atau stratum corneumnya. Ini yang warna agak merah ini juga ada tapi tipis. Gitu. Biasanya paling luar. Dia tuh sama kayak eh, kulit tebal gitu. Oke, oke, sip, 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 paham. Oke. Dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan terkait dengan eh saluran cerna? Kak, Ya, tadi di anus itu ada kelenjar kelenjar apa dulu, Kak? kelenjar sirkumanalis.
Ini merupakan kelenjar keringat yang khas karena memang cara pengeluaran sekret cara pembentukan sekretnya itu adalah apokrin. Kalau kalian masih ingat, kalian bisa baca-baca lagi yang kemarin kan ada holokrin, apokrin sama merokrin. Zircumanalis itu jenisnya yang apokrin. Jadi hanya sebagian aja yang luruh, sel-selnya membentuk sekret. Oke, makasih Kak. Oke. Dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan atau udah jelas atau masih bingung? Ini. Jadi Blasius Meissner itu letaknya ada di tunika submukosa. Bentukannya tuh bulat-bulat gini. Dia itu ada di tunika submukosa. Biasanya itu ada di antara si jaringan ikat padatnya ini. Gitu. Kan tunika submukosa itu isinya adalah jaringan ikat padat eh, tidak beraturan sama yang kendor. Gitu. Letaknya ada di antara ini. Gitu. Bentukannya bulat-bulat. Oke. Dari teman-teman yang lain, mulai dari esofagus, lambung, usus halus, usus besar, hingga anus. Apakah ada pertanyaan? Apakah sudah paham teman-teman? Kak, mohon maaf, tadi kan aku terpental, Kak. Apa boleh minta tolong dijelaskan ulang yang bagian pankreasnya, Kak? Oke. Jadi pankreas itu sebenarnya sama seperti kelenjar ludah mayor yang lain. Karena ini merupakan bagian dari kelenjar ludah mayor, tapi letaknya ada dalam perut. Sehingga kita bisa menyebutnya kelenjar ludah perut. Gitu. Ciri khasnya si asinusnya itu dia bagian tengahnya kalau pankreas itu cenderung lebih asidik. Jadi kayak cenderung lebih merah gitu. Sedangkan lebih bagian paling luarnya itu dia gelap. Itu ciri khas daripada pankreas. Lalu ada sel-sel yang kita bisa jumpai di pankreas. Yang bagian paling tepi-tepi ini adalah sel asinus. Yang tengah itu adalah sel sentroasinus. Ini hanya dapat kita jumpai pada pankreas. Sel asinus itu apa? Sel asinus itu adalah sel kelenjar penghasil sekret. Tuh. Terus selain daripada asinusnya ini nanti di pankreas itu juga kita bisa menjumpai si bentukan pucat ini. Tapi lebih jelasnya akan kita bahas pada bab endokrin nanti. Tapi untuk sekedar informasi aja, ini adalah Pulau Langerhans namanya. Gitu. Gimana? Sudah, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, dari teman-teman yang lain, Bos, gimana? last question, Bos. Ya, Dari saya ya, dari saya. Nggak tahu lah yang lain. Nah, itu mau nanya. Ini yang di kolon, yang di bagian ya. tunika adventitianya tuh namanya appendix epiploice itu di mana sih? Epiploicae. Ini Ada jaringan nggak? kelenjar. Ah, 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 ah. Ini nggak ada sih kalau apa namanya dalam preparat karena memang tunica sorosa itu dia gampang lepas karena kan hanya jaringan ikat biasa. Jadi itu dia nggak nempel gitu. Ini hanya secara teori aja sih. Gitu. Gimana Made? Di sini nggak ada bentukannya sih. Gimana? Oke, sip.
Thank you, Kak. Oke. Dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan sebelum aku akhiri? Nggak ada. Iya. Oke, bentar. Hmm, Nah, kontet aja. Jadi, mana ya, kan? Fili sama Fili sama kripta itu sebenarnya adalah satu kesatuan epitel yang membentuk sebuah bentukan. Jadi gampangnya kalau Fili itu kan gini, dia bentuk kayak gunung atau cekuan ke atas, sedangkan kripta itu yang bentuk ke bawah. Ini epitel normal kan dia tuh gini kan, normal. Ini epitelnya gini-gini. Nah, yang bawah ini kan yang lapisannya kan lamina basalisnya. Itu sama konsepnya kayak pada Fili sama kripta. Kan ini epitelnya gini-gini, gini-gini. Epitel di luar. Nah, yang kripta itu di dalam sini. Ini. Nah, kalau Fili dia tuh kan karena gini, dia tuh epitelnya lebih jelas yang di luar gini loh. Nah, sedangkan eh di bawahnya itu jelas ada si pembatasnya. Jadi kayak ya ini pembatasnya itu gini. Sedangkan kalau kripta karena kan dia tuh masuk ke dalam. Gini kan dia. Epitelnya tuh gini, masuk ke dalam gini. Jadi yang dalam itu cenderung keruh, dia tuh nggak ada pembatasnya gini. Pembatasnya itu justru di luar, gitu. Makanya kan sampai ada yang bentukannya bulat-bulat gini, bulat terus gini. Tuh, ntar contoh-contoh yang di bawah. Nah ini sama nggak sama yang tadi aku jelasin. Jadi ini kan si kriptanya bulat. Ini tuh epitelnya, nah gini. Sedangkan yang luar kan cenderung lebih halus kan, lebih rata. Karena si penutupnya atau dasarnya itu berada di luar. Dasar dari epitelnya itu berada di luar. Sedangkan untuk yang di Fili, karena bentukannya itu gini, dasar dari epitelnya itu ada di dalam. Jadi kamu kelihatan filinya tuh gini. Kelihatan epitelnya tuh gini di luar. Itu. Terus karena dasar dari epitelnya itu ada di dalam, itu nanti di dalamnya itu ada lumennya ini yang central lactal ini. Sedangkan untuk si Cryptolibercun, karena dasar dari epitelnya itu ada di luar, sedangkan epitelnya itu terjebak di dalamnya, di dalam di dalam si kripta ini cenderung keruh dia. Ini kan keruh, keruh. Ini bahkan nggak kelihatan. Ini kan keruh kan. Dengan di Fili kan dia lebih jernih. Ini juga gitu. Gimana sih, Frin? Masih bingung? Oke. Jadi diingat-ingat ya teman-teman, eh Fili sama kripta. Karena eh yang tadi itu di praktikum itu ada kan yang bentukannya Fili, tapi dia tuh bulat-bulat karena dia tuh kepotong. Nah ini dalam sediaan gini itu kepotong secara melintang, jadinya bulat-bulat gini, gitu. Jadi kayak melayang. Mungkin itu. Apakah ada pertanyaan lagi terkait bab 8 ini? Gimana teman-teman, aman? Kalau aman, aku hitung mundur dulu.
Kalau mungkin ada yang mau tanya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, aku cukupkan aja buat tutorial pada malam hari ini. Kalau masih ada yang dibingungkan, bisa chat aku, Japri boleh, di grup boleh, tag aja, nggak usah sungkan. Buat latihan soalnya aku kirim ntar lagi, after review, after tutor. Aku tutup buat tutorial hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.